makan soto ditambah kecap sambil melamun dan mereka-reka. Selalu hati-hati dalam berucap, agar hati orang tidak terluka. Shalom, annyeonghaseyo. Kita masuk pada renungan pagi pada hari ini, hari Minggu tanggal 3 Mei 2020. Kita mulai dengan doa. Terima kasih Tuhan untuk hari yang cerah yang Kau berikan. Biarlah hari ini membawa kami lebih dekat padamu, untuk memuliakan Engkau, melakukan yang terbaik sesuai dengan kehendak-Mu, hidup dalam kasih karunia-Mu, dan menikmati segala sesuatu yang kami alami sebagai bentuk kasih karunia-Mu. Terima kasih Bapa. Jadilah kehendak-Mu dalam hidup kami, mengampuni dosa dan kesalahan kami, supaya kami layak di hadapan-Mu. Di dalam nama anak-Mu, Yesus Kristus yang mulia dan agung, kami berdoa dan mengucap syukur selalu. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, renungan pagi kita pada hari ini berjudul Ilmu Doa. Kita baca ayat Al-Quran bersama-sama. Tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal. 1 Tesalonika 5 ayat 17 dan 18. Pengajaran-pengajaran Kristus mengenai doa harus dipikirkan dengan teliti. Ada ilmu tentang ilahi dalam doa, dan gambarannya menampilkan prinsip-prinsip yang perlu dipahami oleh semua orang. Ia menunjukkan bagaimana roh yang benar dari doa. Ia mengajarkan perlunya ketabahan dan mempersembahkan permohonan kita kepada Allah, dan memberikan kepastian kepada kita tentang kerelaannya untuk mendengar dan menjawab doa. Doa kita janganlah bersifat permintaan yang mementingkan diri, hanya untuk kepentingan diri kita sendiri. Kita harus meminta agar kita dapat memberi asas kehidupan Kristus, haruslah menjadi asas kehidupan kita. Demi mereka, katanya, aku menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Pengabdian yang sama, pengorbanan diri yang sama, penaklukan yang sama kepada tuntutan firman Allah yang terlihat dalam Kristus harus terlihat dalam diri hamba-hambanya. Tugas kita kepada dunia bukanlah untuk menyembah atau memperkenankan diri kita sendiri. Kita harus memuliakan Allah dengan jalan bekerja sama dengan Dia untuk menyelamatkan orang yang berdosa. Kita harus meminta berkat-berkat dari Allah agar kita dapat berhubungan dengan orang lain. Kemampuan untuk menerima dapat dipertahankan hanyalah dengan jalan memberi. Kita tidak dapat terus-menerus menerima harta surga tanpa menyampaikannya kepada orang yang ada di sekeliling kita. Dalam perumpamaan ini, si pemohon berulang-ulang ditolak, tetapi ia tidak memadamkan maksudnya. Begitu juga doa kita tidak selalu kelihatan dijawab dengan segera, tetapi Kristus mengajarkan supaya kita tidak boleh berhenti berdoa. Doa tidak akan membuat sesuatu perubahan dalam diri Allah. Doa adalah untuk membawa kita ke dalam persesuaian dengan Allah. Bila kita menyampaikan permohonan kepadanya, Ia bisa melihat bahwa kita perlu menyelidiki hati kita dan bertobat dari dosa. Oleh sebab itu, Ia membawa kita melalui ujian dan pencobaan. Ia membawa kita melalui kerendahan hati agar kita dapat melihat apa yang menghalangi pekerjaan Roh Kudus-Nya melalui kita. Ada syarat-syarat supaya janji Allah dipenuhi, dan doa tidak pernah dapat menggantikan tempat kewajiban. Jikalau kamu mengasihi aku, kata Kristus, kamu akan menuruti segala perintahku. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Orang yang menyampaikan permohonannya kepada Allah menuntut janji-janjinya, sedangkan mereka tidak menaati syarat-syaratnya, berarti menghina Tuhan. Mereka membawa nama Kristus sebagai otoritasnya untuk kegenapan janji itu, tetapi mereka tidak melakukan perkara-perkara yang akan menunjukkan iman dalam Kristus dan cinta kepadanya. Dikutip dari Seri Membina Keluarga Jilid 5 halaman 103 dan 104. Dari renungan kita pada saat ini, ada 9 ilmu doa yang saya dapatkan pada hari ini. Yang pertama adalah supaya kita melayani, bukan mementingkan diri sendiri. Yang kedua, penaklukan dan pengorbanan diri terhadap keinginan dunia.
Yang ketiga, bekerja sama dengan Allah untuk menyelamatkan orang berdosa. Itulah caranya kita memuliakan Allah. Yang keempat adalah harus memberi, baru kita sanggup untuk menerima. Yang kelima, selalu berdoa tanpa putus. Yang keenam, kita dibawa kepada persesuaian dengan Allah, bukan Allah yang berubah untuk kita. Yang ketujuh, Tuhan melihat hati kita dan melihat apakah kita sudah bertobat dari dosa. Yang kedelapan, kerendahan hati kita agar kita tahu apa yang menghalangi Roh Kudus menuntun kita untuk memuliakan Dia. Yang kesembilan dan terakhir, memegang perintah Tuhan. Itulah ilmu doa. Kalau kita berdoa dengan memegang 9 hal penting di atas, maka doa kita akan didengar Tuhan. Segala sesuatu bisa berjalan, tetapi dalam doa, sekecil apapun doa kita, sesingkat apapun doa kita, sesimpel apapun doa kita, atau bahkan sepanjang apa doa kita, seberapi-api apapun doa kita, sememohon apapun doa kita, kalau 9 hal di atas tidak ada dalam diri kita, ketika kita berdoa, maka kita akan dijauhkan dari jawaban doa. Tuhan mengetahui kita apa adanya. Makanya kita harus berdoa sesuai dengan nurani kita yang bertobat dan memuliakan Dia. Biarlah nama Tuhan dimuliakan sepanjang hidup kita. Mari kita sama-sama berdoa dan mengucap syukur selalu. Tuhan yang baik, terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan bagi kami. Terima kasih Tuhan karena Engkau sudah mengajarkan kami 9 hal penting ilmu dalam berdoa. Biarlah Tuhan kami mengerti kesemuanya itu. Biarlah kami menjadi orang-orang yang benar-benar berdoa untuk melayani, berdoa untuk pengorbanan atas segala keinginan duniawi dan merendahkan hati kami. Biarlah kami Tuhan berdoa untuk tujuan mulia, menyelamatkan orang-orang berdosa dan membawa kami kepada keinginan semakin hari, semakin waktu, setiap saat berkeinginan untuk memberi, sehingga kami dapat menerima kasih karunia-Mu yang lebih luar biasa lagi. Biarlah Bapa, kami hidup hanya karena Engkau yang membentuk kami untuk tetap berdoa tanpa henti setiap saat, setiap waktu. Dan kami juga menyampaikan permohonan kami untuk menyesuaikan diri kami kepadamu, menjadikan kami anak-anak yang mengasihi Engkau karena Engkau mengasihi kami, dan melakukan apa yang Tuhan lakukan sebagai bentuk kesatuan kami dengan Engkau. Tuhan, kami juga percaya Engkau tidak akan membiarkan kami dalam menghadapi pencobaan, dan Engkau selalu menerima kami untuk segala permohonan maaf kami kepadamu. Biarlah Tuhan kami menjadi orang-orang yang selalu memperhatikan kehendak-Mu Roh Kudus, sehingga kami tidak menjadi penentang Engkau, melambatkan pekerjaan kemuliaan-Mu. Biarlah kami juga Tuhan memegang perintah-Mu dan mengagungkan Engkau untuk kemuliaan kasih karunia-Mu. Terima kasih Bapa atas segalanya. Biarlah kami bersama orang-orang di sekitar kami, keluarga kami, orang-orang yang kami kasihi, menjadi jalan untuk memuliakan Engkau, alat untuk memuliakan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa atas segalanya. Jadilah kehendak-Mu dalam hidup kami, mengampuni dosa dan kesalahan kami. Dalam nama Yesus, Tuhan dan penebus kami berdoa dan mengucap syukur selalu. Amin. Tukang kayu mencari palu, tukang bicara mencari kata. Hendaklah kita punya malu, agar selalu ingat jangan berdusta. Ciao, Horas.